Sugeng dalu rahayu dari Timur Bengawan. Jadi video yang kemarin sudah menjelaskan aksara Hanacaraka, aksara Jawa, di mana aksara itu dibuat oleh leluhur jiwa Jawa asli, leluhur jiwa Jawa, di mana leluhur ketika membuat aksara itu dia paham betul dengan kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Karena setiap sentence itu mengandung kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Ibu pergi ke pasar. Ibu sebagai subjek, pergi sebagai kata kerja, predikat, ke pasar sebagai objek keterangan. Jadi istilahnya leluhur kita tahu kata kerja, tapi bukan kata kerja yang seperti itu. Yang maksudnya itu bekerja sebagai apa dan untuk apa sebuah huruf Hanacaraka itu sendiri. Joromoyo, Yomorojo Joromoyo, Yomorani Niromoyo, Yasiopo Polosio, Yamituso Satumio, Yasio Coyosio. Ya seperti itu menurut kedangkalan spiritualnya yang. Nah, setelah yang menjelaskan kepada Dilku Mandil Gendewawati tentang aksara Jawa eranya Aji Saka katanya, tapi katanya ya. Nah, untuk lebih terangnya, samatilah. Ketika engkau samati, engkau membangun spiritualmu. Nah, pertanyaan dari Gedil ke Mandil Gendewawati, yang apa perbedaannya antara spiritual dan supranatural? Ya, ini agak membagongkan, pertanyaan yang agak membagongkan buat yang, karena kedengarnya spiritual itu lebih ke dalam sebuah agama atau keyakinan, dan supranatural itu lebih ke dalam hal yang sifatnya kejawen, atau hal yang sifatnya klinik, atau hal yang sifatnya seperti yang ini. Jadi kadang-kadang pertanyaannya Dilku Mandil Gendewawati itu sangat membagongkan. Pertanyaan yang membagongkan kadang-kadang susah untuk yang menjawabnya. Tetapi yang coba dari kedangkalan spiritual yang dan kedangkalan pendidikan yang Dilku Mandil Gendewawati, yang namanya spiritual itu yang namanya spiritual itu untuk mengenali sisi ataupun indera dari diri kita, ya. Jadi spiritual itu untuk mengenali sisi indera dari diri kita dan menemukan fungsi indera. Indera ada mata, penciuman, pendengaran, dan sebagainya, dan menemukan sisi kegunaan dari indera kita. Dan spiritual yang artinya adalah sabar. Spiritual itu artinya sabar, bersabar, ya. Dan spiritual itu adalah sebuah sensor dari pengalaman. Menurut kedangkalan spiritualnya yang seperti itu. Makanya menurut kedangkalan spiritual, menurut
dangkalnya pengalaman. Jadi spiritual itu adalah sensor dari segala pengalaman tentang kehidupan. Makanya engkau harus waspada, harus waskito. Waskito yang artinya dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia adalah mawas, berhati-hati kepada kito-kito. Seperti bahasa Manado, kito. Kito. Mawas, waskito, mawas kepada kito-kito yang artinya waspada. Nah, itulah spiritual. Makanya salah satu contoh spiritual adalah ketika kita seorang laki-laki yang berpengalaman tentang kehidupan dan mempunyai sensor yang kuat. Jadi spiritual itu mengaktifkan indera dengan kesabaran dan mempunyai sensor yang kuat atau sense yang strong, yang kuat. Jadi inderanya itu aktif semua, cakranya, inderanya, jadi sensornya sabar. Makanya yang menjelaskan cakra itu apa yang menghambat dari 7 cakra itu yang sudah sebutkan di video yang itulah kenapa spiritual dan supranatural itu kadang pendapat orang itu dibalik supaya membagongkan. Ya, contoh dari spiritual adalah kita sebagai laki-laki harus mempunyai tanggung jawab yang besar. Nah, tanggung jawab yang besar itu tidaklah mudah. Kita menggunakan indera, sensor kita, pengalaman kita, sensor atas pengalaman yang terjadi dalam kehidupan. Karena ketika kita menikah dengan perempuan, ya, itu perempuan itu tidak hanya menahan finansial kita, keuangan kita, tapi dia juga menahan psikologi kita. Jadi udah uangnya diminta, tetapi psikologinya juga ditahan. Artinya kesenanganmu ditahan. Nah, sebagai seorang laki-laki harus bisa mendidik istrinya untuk menjadi spiritual, yang mempunyai jiwa spiritual. Jiwa di mana jiwa itu bisa mensensor, bisa mengamati dari pengalaman kehidupan. Nah, perempuan terbiasa dengan menjual kecantikannya, tetapi bukan menjual spiritualnya. Nah, tetapi kecantikannya yang dijual, bukan spiritualnya. Kalau yang tidak bisa menjual ketampanan karena yang tidak tampan, jadi yang jual aja spiritual yang. Nah, supranatural, ya, del kumandel gendewati sil pringsil. Justru supranatural itu sangat erat hubungannya. Namanya kalau bahasa Indonesianya supranatural, bahasa Inggrisnya supernatural, yang artinya mencoba melawan hukum alam. Ya, supernatural itu sesuatu yang tidak natural. Supernatural, super dan natural, sesuatu yang tidak natural. Padahal kamu hidup di alam semesta yang semuanya berjalan sudah sesuai dengan rumusnya. Ada rumusnya, E MC kuadrat, E energi, M massa, C kecepatan. Jadi kamu mau menjadi supernatural, sesuatu yang tidak natural, yang artinya melawan hukum alam, ya, melawan law of nature. Nah ini coba diamati, membagongkan atau tidak. Ketika supranatural itu melawan hukum alam, berarti itu hanya ada di dalam sebuah
cerita-cerita dongeng, folklore, dongeng-dongeng. Contohnya supranatural, Superman, ya, melawan hukum alam, hukumnya gravitasi, manusia itu menginjakkan kakinya di bumi, gravitasi, dia terbang. Nah, terus cerita-cerita tentang malaikat, iblis, jin dan sebagainya, itu supranatural, bukan spiritual, ya, supranatural. Karena ya entah itu melawan hukum alam atau tidak. Nah, membagongkan. Makanya ketika leluhur itu menanam DNA-nya di batu, yang artinya ide, gagasan, kecerdasan genetiknya ada di batu, jangan ditonton saja dengan tiket membayar, nonton foto-foto, tidak, tapi bacalah, ya, tapi jangan disembah. Itulah kenapa ada larangan jangan disembah. Ya nggak apa-apa lah kalau nggak usah disembah, tetapi dibaca, ya, dibaca. Nah, lanjut lagi ke supranatural tadi, ya, membagongkan. Jadi cerita-cerita tentang sesuatu yang berkaitan dengan yang melawan hukum alam, itu supranatural. Bentar. Biar cahayanya redup. Nah, itu supranatural. Nah, supranatural yang melawan hukum alam itu ada di cerita dongeng, dan biasanya cerita-cerita tentang religius, keagamaan, ya, supranatural itu. Bahkan cerita-cerita tentang klenik, ya, sesuatu supernatural, tidak natural berarti, ya, cerita itu. Nah, beda dengan spiritual. Jadi yang ini sebenarnya bukan supranatural, makanya sang Satrio Piningit itu spiritual, bukan supranatural, sekti tanpa aji, yang artinya ajiannya tidak dari supernatural. Karena supernatural dengan spiritual itu mana yang lebih logika sebenarnya? Mana yang lebih logika? Nah, mana yang lebih make sense? Makanya sekti tanpa aji-aji, yang artinya mengasah spiritualnya. Ketika spiritualnya diasah, cakranya mencapai cakra mahkota, tingkat kesadarannya tinggi, maka segala kegaib-gaiban, segala supranatural itu terbangun dengan sendirinya di alam sadar. Nah, makanya sebenarnya alam bawah sadar itu tidak ada, ya. Bagaimana ketika orang itu dihipnotis alam bawah sadarnya? Yang dihipnotis bukan alam bawah sadar, tapi alam sadar. Kalau alam bawah sadar yang mana? Alam sadar dong. Orang kamu diajak, ayo kamu tak hipnotis, kamu mengangguk mau, ayo, berarti kan sadar. Nah, itu, ya. Jadi mana yang membagongkan bisa dimengerti. Del Gumandil Gentiwati, cucunya Yang, dan Sil Pringsil. Dimanakah letak kebagongan itu? Karena Yang berharap kamu seperti idolamu sang Ksatrio Piningit, dimana
spiritualnya tinggi, bukan supranaturalnya. Karena supranatural itu melawan hukum alam, sedangkan alam sudah ada rumusnya, sedangkan alam sudah ada patternnya, rumusnya. Yang hidup bakalan mati, tidak bisa dilawan. Ya kalau bisa lawan ya lawan sana, lawan banjir, lawan longsor, lawan kebakaran, lawan angin. Dengan supranaturalmu itu tadi, ya karena kamu supranatural melawan hukum alam, coba gunakan ya. Jadi jangan cuma menahan hujan dan menghilangkan hujan serta membuat hujan, tetapi menahan banjir. Latihannya di sungai dulu, arusnya deras, coba hentikan arus itu. Ketika engkau bisa menghentikan arus, maka engkau bisa menghentikan yang namanya banjir. Latihannya di sungai yang kecil, jangan di sungai, selokan saja. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.